Shalom, jumpa kembali dengan firman-Ku. Hari ini kita akan berbicara membahas mengenai chip 666 bagian yang keempat dengan judul kapan 666 itu akan muncul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak usah sensi lebih dulu. Ketika mulai ada berita pemasangan chip yang akan dipasang di tangan atau di dahi di Amerika, semua langsung reaktif. Kemudian semua langsung berkesimpulan bahwa ini adalah 666 antikristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belum tentu. Kenapa? Karena lewat firman Tuhan pada bagian yang ketiga dari video saya sudah saya jelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19 dikatakan di situ bahwa nanti seorang antikristus itu akan muncul tokohnya, tetapi sekarang belum. Namun firman Tuhan katakan sekarang telah banyak bangkit antikristus. Kapan? Sekarang adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Berarti 2000 tahun yang lalu para pengikut antikristus, ante antikristus sudah bekerja dengan maksud dan tujuan mencetak orang-orang Kristen palsu menjadi pengikut antikristus dengan cara mengajarkan firman Tuhan yang tidak sama dengan isi hati Kristus, yaitu mereka-mereka yang melawan akan Kristus, yaitu para pengikut antikristus. Mereka sengaja mengajarkan firman Tuhan yang tidak sama dengan isi hati Kristus, mengajarkan berita-berita bohong kepada orang-orang tertentu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang utusan itu masih sedang bekerja untuk mendapatkan jumlah pengikut yang dirasa, yang dipandang oleh tokoh antikristus itu dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu mereka sekarang masih menyamar sebagai malaikat terang, pakai label doa dengan nama Tuhan Yesus, usir setan dengan nama Tuhan Yesus, buat mukjizat dengan nama Tuhan Yesus. Namun berita yang disampaikan tidak sama dengan isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara lihat dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 dan 28 yang demikian bunyi firman-Nya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jika saudara dan saya menjadi domba milik Kristus, pastilah saudara dan saya mendengar suara Kristus, dan kita, firman Tuhan katakan, akan mengikut pada Kristus, bukan kepada yang palsu. Nah, ayat 28, janji Kristus ini seringkali ditanggapi oleh banyak orang yang ngaku Kristen dengan perasaan kurang percaya. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada saudara dan saya yang menjadi domba-domba milik Kristus, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Termasuk antikristus pasti tidak akan merebut kita sebagai domba milik Kristus. Jika Anda dan saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa janjinya akan digenapi, Dia akan berjuang sungguh-sungguh membuat saudara dan saya tidak bisa direbut oleh siapapun, karena Dia tetap bertekad untuk membuat kita selamat. Kita pasti akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita percaya dengan janji ini, tentunya kita tidak akan pernah panik, sebab kepanikan akan membuat saudara dan saya akan melangkah secara salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya mengambil contoh yang sederhana.
Ayat 27 tadi, apakah setiap pembicara selalu menyuarakan suara Kristus? Belum tentu. Kenapa? Karena jika dia bukan hamba Kristus, dia pasti akan menyuarakan berita bohong yang tidak sama dengan maksud dan isi hati Kristus itu sendiri, karena mereka sesungguhnya adalah antek-antek atau pengikut daripada tokoh antikristus yang saat ini belum muncul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sederhana saya kutip karena di video saya bagian yang ketiga, salah satu ciri-ciri hidup antikristus adalah kedagingan, adalah keduniawian, adalah keangkuhan hidup dan lain sebagainya. Saya tunjukkan kepada saudara, bukankah seringkali kita juga mendengar pada saat kantong kolektor itu diedarkan, ada sesuatu yang salah, tetapi banyak di antara orang Kristen tidak merasa itu adalah sesuatu yang salah. Setiap kantong kolektor diedarkan, selalu saja pemimpin yang memimpin doa persembahan selalu berkata, atau bahkan pendetanya berkata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang kepada saudara. Maka apa yang engkau persembahkan kepada dia, dia akan kembalikan 100 kali lipat ganda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda cek di dalam Alkitab firman Tuhan ini, apakah konteks kita mempersembahkan kepada Tuhan, kemudian Tuhan berjanji mengembalikan 100 kali lipat? Itu ada? Saya jamin 1000% tidak pernah ada. Oleh karena itu, pemberita yang seperti inilah yang saya maksud. Jangan-jangan mereka adalah para pengikut antikristus yang sedang mempersiapkan orang-orang Kristen palsu yang sedang otaknya diracuni, bahwa ketika engkau datang kepada Kristus, pastilah engkau dijamin bahwa hidupmu akan berkelimpahan dengan berkat jasmani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang kedua, jika ayat ke-28 ini menjadi sesuatu yang Anda dan saya percayai, seharusnya sebagai umat Kristiani, domba-domba milik Kristus tidak pernah menjadi orang yang panik. Kenapa? Karena saya percaya Yesusku datang ke dunia untuk selamatkan saya, dan dia akan berjuang mati-matian untuk membuat saya tidak seorang pun itu binasa. Tidak boleh ada seorang pun yang merebut dari tanganku. Dan itulah janji yang diberikan oleh Kristus untuk memberikan keselamatan kepada setiap saudara dan saya yang dikasihi oleh Dia, yang hidup mengasihi kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat kapan antikristus itu akan muncul. Pemasangan chip ini, saudara boleh tidak mau dipasang, saudara boleh menolak. Karena saya hanya memandang pemasangan chip ini adalah akal-akalan dari orang-orang kuat yang ada di dunia untuk menguasai hidup orang lain secara ekonomi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita sekarang lihat dari Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman-Nya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana,
Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan kalau nanti jumlah pengikutnya sudah cukup, maka tokoh 666 antikristus itu baru akan muncul. Dan di tengah-tengah dia muncul, keadaan jumlah orang percaya itu tinggal sedikit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat, kalau 666 itu ditulis di Wahyu pasal 13, saudara saya tunjukkan di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 4 sampai dengan yang ke-8, berarti sebelum 666 itu muncul, berapa jumlah orang Kristen? Apakah sebanyak hari ini atau sudah menyusut sedemikian rupa? Kita lihat Wahyu pasal 7 ayat 4 hingga yang ke-8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyar 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isyakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Jumlah pada saat 666 muncul, sisa orang percaya yang dimeteraikan menjadi domba milik Kristus sisa 144.000 orang saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian terjawablah sudah, siapa antikristus itu adalah semua orang, entah engkau penginjil, entah engkau pendeta, entah engkau aktivis, entah engkau gembala sidang, yang pokoknya tidak menyampaikan firman Tuhan, kitab suci ini sesuai dengan maksud dan isi hati Tuhan, mereka adalah antikristus. Dua, mereka yang hidupnya penuh dengan keduniawian, hatinya melekat kepada harta, hidupnya penuh dengan nafsu kedagingan, hidupnya penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan hidup, itu adalah antikristus. Dan kapan antikristus itu akan muncul? Menunggu jumlah pengikut, yaitu Kristen yang palsu, jumlahnya banyak sesuai dengan harapan tokoh antikristus itu sendiri, dia baru akan datang muncul di tengah-tengah kita, dan dia akan mulai menghujat bapak dan anak secara belak-belakan. Kenapa? Karena mereka punya power dan mereka bisa memerintahkan, jika engkau tidak menyembah kepada patung binatang ini, maka engkau akan dibunuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah video saya ini bermanfaat, dan video saya ini boleh menjadi berkat untuk setiap saudara dan saya yang menyaksikan tayangan video saya ini dengan judul Chip 666 Antikristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.